Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eh, Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Materi yang ada di pengantar pembelajaran ini saya adopsi dari materi Profesor Dr. Syihabuddin Said, MSI. Adapun goals yang akan dicapai adalah ada 3 part. Yang pertama adalah menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi, kemudian menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi, yang ketiga menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Sebelum kita masuk kepada inti materi, ada beberapa definisi yang harus kita pahami tentang strategi pembelajaran, di mana strategi pembelajaran itu sendiri ada strategi dan ada pembelajaran, dan juga ada perangkatnya, ada pelakunya. Siapa aja pelakunya, yaitu dosen dalam hal ini kalau di perguruan tinggi, atau guru di sekolah umum gitu ya, di SMA, SMP, SD dan sebagainya, atau kalau dia berupa di lembaga kursus mungkin berupa instruktur gitu ya. Kemudian ada orang yang menerima pembelajaran, yaitu mahasiswa. Definisi dari strategi itu sendiri adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dari kurun waktu tertentu. Strategi ini biasanya melekat kepada organisasi, bisa juga melekat pada kelompok orang tertentu gitu ya. Dalam hal ini kalau kita bicara tentang pembelajaran, berarti ada satu kelompok, biasanya diwakili oleh kelas-kelas gitu ya, di dalam forum-forum, atau ada kelompok-kelompok kecil ya dalam strategi-strategi belajar. Dan ada kurun waktunya, bisa 1 bulan, bisa 1 minggu, bisa 1 semester, atau juga bisa selama menempuh masa pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, atau antara orang yang dididik dan juga orang yang mendidik. Jadi antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ini sesuai dengan pasal 1 ayat 12 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Kemudian yang ketiga itu adalah pelakunya. Siapa pelakunya? Dia adalah dosen atau guru, dan juga ada mahasiswanya atau siswa atau pelajar gitu ya. Dosen dalam hal ini adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, bisa penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Ini sesuai dengan pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Dan berikutnya adalah mahasiswa. Mahasiswa ini adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Ini sesuai dengan pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Oke, ini adalah definisi dari strategi pembelajaran dosen dan mahasiswa. Kenapa sih kita harus memiliki strategi pembelajaran? Karena strategi pembelajaran itu sangat penting ya. Jadi pentingnya strategi pembelajaran itu setidaknya merumuskan 4 hal. Yang pertama adalah ada rumusan atau memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran, bisa berupa nanti ada standarnya, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Yang kedua adalah mencapai tujuan pembelajaran, yang ketiga menarik minat belajar peserta didik. Jadi dalam hal pembelajaran tentunya sangat penting ya menarik minat dari peserta didik. Kalau peserta didik yang kita didik itu tidak tertarik dengan materi yang kita ajarkan, atau dia tidak tertarik apa yang kita bicarakan, maka kita mau bicara panjang lebar sebanyak apapun, maka itu akan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, dan mereka tidak akan memahami. Mereka tidak akan menyerap apa yang kita sampaikan. Gitu ya. Jadi
hal pertama yang harus, kita lakukan dalam, eee, strategi pembelajaran, eee, kepada mahasiswa adalah menarik minat mereka untuk belajar. Menarik minat belajar ini banyak hal. Pertama, kita bisa munculkan sisi positif dari mata kuliah yang memang, kita ampu. Jadi misalkan, kita mengampu sebuah mata kuliah dan, kita jelaskan benefitnya. Kalau memang, Anda bisa mengerti mata kuliah ini, maka Anda bisa membuat sesuatu. Kalau misalkan Anda mengerti mata kuliah ini, maka Anda bisa, mendapatkan value nanti begitu, keluar dari kampus, begitu lulus dari kampus, Anda punya value di sisi, tenaga pemakai, dalam hal ini, bursa kerja gitu. Kalau Anda menguasai materi ini, maka Anda memiliki nilai lebih dibandingkan yang lain. Jadi mereka tertantang. Jadi mereka, berminat, untuk, mempelajari lebih dalam. Maka setiap setiap pembelajaran yang kita lakukan, itu akan mudah terserap oleh mahasiswa. Yang keempat adalah memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik gitu ya. Jadi, dalam hal mengajar kita nggak cuma hanya menyampaikan materi tentang, kuliah yang kita ajarkan, tapi kita juga harus bisa memotivasi. Memotivasi mereka supaya, mereka mempunyai perspektif yang sama dengan kita gitu ya, sehingga, tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan bisa, tercapai maksimal. Oke, berikutnya ini adalah macam-macam dari strategi pembelajaran. Setidaknya ada 5 strategi pembelajaran. Yang pertama adalah strategi pembelajaran inquiry, di mana rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan juga analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Ini bisa berupa diskusi nih antara dosen dan mahasiswa. Biasanya kalau kalau saya di kampus itu, dengan memberikan case study kepada mahasiswa saya, kemudian, mereka mempelajari case study tersebut, kemudian terjadi dialog, tentang case study tersebut. Kita memancing mereka berpikir kritis tentang case study, yang kita sodorkan. Apapun jawaban mereka, tidak ada benar, tidak ada salah gitu. Tapi yang kita, tuju adalah mereka, berusaha untuk berpikir secara kritis dan analitis. Jadi mau mereka jawabannya apapun, boleh jadi itu adalah sebuah kebenaran gitu. Dan tidak ada jawaban yang valid, tidak ada jawaban yang memang benar-benar harus dituju, tapi diserahkan sendiri kepada mahasiswa, bagaimana mereka, berpikir tentang problem yang kita ajukan dengan, pikiran yang kritis dan analitis. Yang kedua adalah strategi pembelajaran ekspositoris atau SP, di mana strategi pembelajaran ekspositoris ini adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa. Biasanya ini, cenderung satu arah gitu ya. Jadi kita menyiapkan materinya secara detail, kita udah siapkan di slide atau kita, siapkan, tulisannya gitu ya, kemudian kita sampaikan kepada mahasiswa. Metode pembelajaran ekspositoris ini, resikonya adalah ada kejenuhan di sisi mahasiswa, karena, metode pelajaran ini adalah satu arah gitu ya, dari mahasiswa ke dosennya. Mahasiswa cukup mendengarkan, memahami apa yang kita utarakan, dan kita menjelaskan. Dan kalau bisa untuk, strategi pembelajaran ekspositoris ini, kita punya runtutan materinya. Jadi, saat kita, menjelaskan, ada tahapan-tahapannya. Tahapan secara rigid supaya apa? Supaya mahasiswa dapat memahami apa yang kita bicarakan. Sehingga, penyerapan yang dilakukan terhadap, materi pembelajaran yang kita berikan itu, terjadi lebih cepat, ya. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah.
Ini biasa didasarkan pada psikologi kognitif, gitu ya. Yang keempat, pembelajaran kooperatif atau strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Di mana metode pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok-kelompok tertentu ya. Kelompok-kelompok ini biasanya dibikin kelompok-kelompok kecil gitu ya, antara 4 atau sampai 8 mahasiswa. Kemudian eee, mereka diberikan eee, sebuah eee, tugas untuk diselesaikan secara bersama. Dengan kelompok-kelompok kecil ini diharapkan semua mahasiswa berkontribusi, semua mahasiswa memberikan aspirasinya, semua mahasiswa memberikan pemikirannya sehingga apa yang diberikan, tugas yang diberikan kepada mahasiswa dapat diserap oleh mahasiswa itu sendiri. Saat saat suatu rumusan berhasil dirumuskan oleh kelompok-kelompok kecil tersebut, gitu, disitulah peran dosen di sana. Peran dosen untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang memang kurang tepat ya, yang dihasilkan dari pembicaraan di dalam kelompok-kelompok kecil pembelajaran tersebut. Oke, yang ketiga adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Jadi strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Kita membimbing mahasiswa sesuai dengan konsep yang mudah dipahami oleh mahasiswa. Kira-kira, mahasiswa, eee apa, eee, lebih gampang memahaminya seperti apa? Konsepnya mau yang kayak gimana? Kita mencoba berpikir, seolah-olah kita yang menerima materi pembelajaran. Kalau kita yang menerima materi pembelajaran, kita sebagai mahasiswa, kira-kira, metode apa yang memang, lebih disukai oleh mahasiswa ya? Oke, yang ke itu yang kelima ya. Oke. Berikutnya adalah karakteristik proses pembelajaran. Karakteristik proses pembelajaran diantaranya ada interaktif, inspiratif, menyenangkan gitu ya. Yang namanya belajar harus menyenangkan gitu ya. Kalau, kita belajar tapi, mahasiswa merasa terancam gitu ya, maka yang yang dilakukan oleh mahasiswa saat di kelas mereka cenderung introvert. Tidak akan ada terjadi diskusi dua arah boleh jadi. Mereka akan lebih banyak diam, mereka akan lebih pasif ya, ketimbang, ada suasana belajar yang menyenangkan, gitu ya. Yang keempat adalah menantang, yang kelima, memotivasi peserta didik untuk aktif, gitu ya, untuk aktif berdiskusi, untuk aktif bertanya, gitu ya, untuk aktif berkomentar, gitu ya. Yang berikutnya adalah memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Itu adalah karakteristik proses pembelajaran. Oke. Yang berikutnya adalah dalam belajar mahasiswa itu harus menguasai tiga ranah. Yang pertama adalah kognitif, yang kedua adalah psikomotor, yang ketiga adalah efektif. Di mana kognitif ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama adalah pengetahuan. Kalau kita bicara kognitif adalah kita bicara tentang pengetahuan. Pengetahuan mereka untuk mengingat, menghafal sesuatu ya. Yang kedua adalah pemahaman. Mereka mereka bisa menginterpretasikan apa atau, pembelajaran apa yang kita sampaikan. Yang ketiga adalah aplikasi, gitu ya, menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah. Yang keempat, analisis, mereka bisa menjabarkan suatu konsep. Yang kelima, sintesis, menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep yang utuh, gitu. Jadi ada puzzle konsep, kemudian kita trigger mereka untuk, eee eee, menggabungkannya menjadi sebuah konsep yang utuh. Yang keenam adalah evaluasi. Jadi evaluasi kita kita bandingkan hasil, atau nilai-nilai, ide-ide, dan metode. Yang kedua adalah psikomotor. Psikomotor ini ada 5 bagian. Yang pertama ada peniruan, meniru gerak. Ini biasanya dilakukan oleh, anak-anak kecil ya.
Kalau anak kecil ngelihat orang tuanya gitu, anak kecil ngelihat orang tuanya sholat, pasti dia mau sholat. Anak kecil ngelihat orang tuanya berpakaian, rapi gitu, menutup auratnya, pasti dia mau menutup aurat. Pas dia keluar, terlihat tidak menutup auratnya, pasti dia akan malu, ya. Dia meniru. Oke, yang kedua, penggunaan. Menggunakan konsep untuk melakukan gerak. Yang ketiga, ketepatan, melakukan gerak dengan benar. Yang keempat adalah perangkaian, melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Yang kelima adalah naturalisasi, melakukan gerak secara wajar. Berikutnya yang ketiga adalah afektif ya. Afektif ini ada 5 bagian. Yang pertama pengenalan, ingin menerima, sadar adanya sesuatu ya. Yang kedua merespon, merespon itu bisa aktif berpartisipasi. Yang ketiga penghargaan, menerima nilai-nilai gitu. Yang keempat pengorganisasian, menghubungkan nilai-nilai yang dipercayai. Yang kelima adalah pengamalan. Jadi menjadikan nilai tersebut sebagai bagian dari pola hidup. Gitu. Kemudian berikutnya kita bahas perihal motivasi belajar. Ini ada 2 pengertian motivasi belajar, yang pertama dari Mujiono, yang kedua dari Hamzah B. Uno. Motivasi belajar menurut Mujiono adalah seorang siswa belajar karena didorong oleh kekuatan mentalnya. Artinya kekuatan mental itu berupa keinginan, gitu ya, perhatian, kemauan, cita-cita, ada needs di sana, ada sesuatu yang akan dicapai, gitu ya. Kalau menurut Mujiono. Kemudian motivasi belajar menurut Hamzah B. Uno adalah dorongan internal ataupun eksternal, dari dalam dirinya ataupun dari luar, pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Pada umumnya dengan mengacu beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Karena apa? Karena kita bicara tentang internal dan eksternal. Berarti ada pembandingnya nanti di sana. Oke, berikutnya ada fungsi motivasi. Dalam motivasi belajar, kita harus tahu nih, apa sih fungsi motivasi? Fungsi motivasi itu setidaknya ada 4 ya, sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, penentuan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Jadi yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Yang keempat, mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Motivasi ini harus diberikan oleh guru ataupun dosen, dalam hal ini tenaga pendidik. Agar apa? Agar tumbuh niat pembelajaran, tumbuh niat belajar dari mahasiswa. Kalau kita tidak memberikan motivasi, maka seperti kita tahu ya, semangat belajar manusia itu fluktuatif ya, dinamis gitu. Jadi nggak statis. Kadang dia semangat untuk belajar, kadang juga dia akan drop semangat. Pada titik-titik drop ini harus kita berikan trigger. Pada titik-titik ini harus kita berikan motivasi. Untuk apa? Untuk supaya semangatnya dia akan naik lagi, akan tumbuh lagi gitu ya. Motivasi, menumbuhkan motivasi itu bisa berupa banyak hal ya, bisa berupa memberikan angka. Jadi, kalau Anda, apa, rajin masuk gitu ya, kalau Anda rajin masuk di kelas saya, minimal kehadiran 80%, kemudian, mengerjakan semua tugas, kemudian, ikut UTS, ikut UAS, maka Anda akan lulus mata kuliah saya. Minimal dapat C. Itu yang biasa saya lakukan kalau di kelas gitu. Tapi kalau Anda mau nilai lebih bagus lagi, maka Anda harus mengumpulkan tugas dengan baik dan benar. Yang kedua, Anda harus berusaha maksimal di UTS dan berusaha maksimal di UAS. Tapi kalau Anda mau A, maka Anda harus lebih aktif untuk berdiskusi dengan saya di kelas. Bukan cuma Anda harus hadir di kelas, kemudian Anda harus mengerjakan tugas, Anda harus bagus nilai UTS dan UAS gitu. Anda juga harus aktif di kelas.
Jadi ada motivasi mahasiswa untuk mendapatkan angka atau nilai tertentu. Atau kita bisa menggunakan metode pemberian hadiah gitu ya. Kita punya sebuah pertanyaan dari, kuliah kita dan kita memberikan mereka hadiah. Bisa berupa coklat atau bisa berupa tiket gitu ya, tiket ke tempat wisata gitu ya, atau hadiah apapun. Atau yang ketiga kompetisi. Yang keempat bisa berupa ego involvement. Jadi menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya tugas, tentang pentingnya kuliah. Yang kelima adalah memberikan pujian. Kita nggak bisa memungkiri adalah mahasiswa ini senang dipuji, gitu ya. Semakin sering dia dipuji, maka, akan tumbuh motivasi, dari mahasiswa tersebut untuk belajar lebih baik lagi. Oke, itu saja materi yang, bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.